force fast rope onto my... Dunia benar-benar terdiam dini hari tadi. Dalam hitungan jam, sebuah negara berdaulat dilaporkan kehilangan presidennya. Bukan melalui kudeta internal, bukan lewat perang terbuka, melainkan melalui sebuah operasi militer presisi tingkat tertinggi yang diklaim dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini bukan film, ini bukan latihan. Dan jika klaim ini benar, maka inilah salah satu operasi penangkapan kepala negara tercepat dan paling berani dalam sejarah militer modern. Mari kita bedah secara runtut bagaimana operasi ini diklaim berjalan. Fase 1 serangan. Mematikan mata dan telinga negara. Operasi ini dilaporkan dimulai jauh sebelum satupun helikopter terlihat di langit Caracas. Tahap awalnya bukan ledakan, bukan invasi terbuka, melainkan sesuatu yang jauh lebih mematikan, melumpuhkan sistem. Menurut laporan awal dan analisa militer, Amerika diduga menjalankan serangan siber terkoordinasi yang menargetkan jaringan komando, radar, serta sistem pertahanan udara Venezuela. Tujuannya sangat jelas, membuat langit Venezuela menjadi buta dan tuli dalam waktu yang sangat singkat. Indikasi keberhasilan fase ini terlihat nyata ketika fase berikutnya dimulai. Hampir tidak ada respons pertahanan udara yang berarti. Dalam doktrin militer modern Amerika, cyber warfare bukan sekadar pembuka, melainkan senjata utama. Begitu sistem lawan mati dari dalam, barulah kekuatan fisik digerakkan. Fase 2. Serangan presisi jarak jauh. Setelah sistem pertahanan dilumpuhkan dari dalam, barulah fase serangan presisi dimulai. Pada tahap ini, para analis menduga Amerika menggunakan rudal jelajah jarak jauh serta aset udara berteknologi tinggi untuk menghantam titik-titik krusial militer. Bukan kota, bukan infrastruktur sipil, melainkan pusat komunikasi militer, fasilitas komando strategis, dan simpul pertahanan udara utama. Serangan ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan negara, melainkan mengunci total kemampuan negara tersebut untuk merespons. Dan hasilnya terlihat sangat jelas. Tidak ada laporan pertempuran udara besar, tidak ada perlawanan sistem pertahanan udara yang efektif, dan tidak ada eskalasi terbuka dari militer Venezuela. Artinya, pada titik ini, kendali udara Venezuela praktis telah jatuh sepenuhnya. Fase 3 serangan. Infiltrasi pasukan khusus. Baru setelah langit benar-benar aman, tahap paling berisiko dari seluruh operasi dimulai. Infiltrasi pasukan khusus. Helikopter pasukan elit Amerika dilaporkan masuk langsung ke wilayah perkotaan, bahkan ke jantung Caracas. Ini bukan misi yang bisa dilakukan jika pertahanan udara lawan masih berfungsi. Dalam peperangan modern, helikopter adalah aset yang sangat rentan dan hanya bisa bergerak aman jika langit sepenuhnya dikuasai. Yang paling mencolok adalah satu fakta penting. Helikopter-helikopter ini dilaporkan bebas lalu lalang tanpa perlawanan berarti. Dalam terminologi militer, kondisi seperti ini hanya bisa terjadi jika lawan benar-benar lumpuh total, atau struktur komando militernya sudah tidak lagi mampu memberi perintah tempur. Fase 4 serangan. Penangkapan Presiden Venezuela. Tahap berikutnya adalah inti dari seluruh operasi. Menurut klaim resmi Presiden Amerika Serikat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro berhasil ditangkap hidup-hidup bersama lingkar terdekatnya. Ini bukan penangkapan simbolis, melainkan apa yang dalam dunia militer dikenal sebagai decapitation strike, serangan pemenggalan kepemimpinan negara dalam satu operasi. Target tidak dieliminasi, target diamankan. Dan ini sangat penting. Dalam doktrin Amerika, menangkap hidup-hidup kepala negara lawan memiliki nilai politik, hukum, dan psikologis yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar serangan militer terbuka. Negara boleh masih berdiri, tetapi kepemimpinannya sudah berada di tangan lawan. Fase 5 serangan. Evakuasi cepat dan keluar tanpa jejak. Begitu target utama diamankan, operasi langsung masuk ke fase evakuasi. Maduro dilaporkan segera dikeluarkan dari wilayah Venezuela, dibawa ke kapal amfibi Angkatan Laut Amerika Serikat USS Iwo Jima, lalu diterbangkan menuju Amerika Serikat. Seluruh rangkaian ini diklaim berlangsung hanya dalam hitungan jam. Tanpa perang panjang, tanpa pengerahan besar-besaran pasukan darat, dan tanpa kehancuran masif seperti invasi konvensional. Masuk cepat, ambil target, keluar lebih cepat. Pasca operasi, pernyataan yang mengguncang dunia. Beberapa jam setelah operasi berakhir, dunia kembali terkejut.
Presiden Amerika Serikat menggelar konferensi pers terbuka dan secara langsung mengakui bahwa Amerika berada di balik operasi penangkapan tersebut. Tidak ada penyangkalan, tidak ada bahasa diplomatik. Bahkan muncul pernyataan bahwa Amerika akan menguasai dan menjual minyak Venezuela kepada negara-negara yang membutuhkan. Jika ini benar-benar diwujudkan, maka operasi ini bukan lagi sekadar misi militer, melainkan perubahan rezim yang dibarengi pengambil alihan sumber daya strategis secara terang-terangan. Wajah asli perang modern. Jika seluruh klaim ini terbukti benar, maka operasi ini menunjukkan satu kenyataan brutal. Perang modern tidak lagi membutuhkan pendudukan negara, tidak membutuhkan invasi besar-besaran. Cukup lumpuhkan sistemnya, ambil pemimpinnya, lalu kendalikan arah politiknya. Amerika memperlihatkan kemampuan untuk melumpuhkan negara dari domain siber, menguasai udara dalam waktu sangat singkat, menggerakkan pasukan khusus langsung ke pusat kekuasaan lawan, lalu keluar sebelum dunia sempat bereaksi. Ini bukan sekadar soal kekuatan senjata, melainkan integrasi penuh antara intelijen, cyber, udara, laut, dan pasukan khusus dalam satu paket operasi mematikan. Dan jika ini benar-benar terjadi seperti yang diklaim, maka dunia baru saja menyaksikan bagaimana sebuah negara bisa dipukul, dilumpuhkan, dan dipenggal kepemimpinannya dalam satu malam, tanpa deklarasi perang, tanpa invasi konvensional, tanpa perlawanan. Berarti, di era perang modern, yang paling berbahaya bukanlah jumlah tank atau jet tempur, melainkan siapa yang menguasai langit, data, dan waktu.